Rizal adalah seorang pedagang bakso keliling di sebuah kota kecil. Setiap hari ia mendorong gerobaknya dari pagi hingga larut malam. Rizal bukanlah orang yang kaya, tetapi ia selalu bersyukur atas apa yang dimilikinya. Baginya, bekerja keras adalah cara terbaik untuk menjalani hidup. Malam itu adalah malam tahun baru. Udara terasa lebih dingin dari biasanya dan langit penuh dengan bintang. Banyak orang lebih memilih menghabiskan waktu di rumah atau di tempat-tempat ramai untuk merayakan malam pergantian tahun. Rizal, meskipun lelah setelah bekerja seharian, memutuskan untuk tetap berjualan. Semoga ada rezeki tambahan malam ini, gumamnya sambil menyiapkan gerobaknya. Ia berencana menjual baksonya di alun-alun kota, tempat orang-orang berkumpul untuk menikmati kembang api. Ketika Rizal tiba di alun-alun, suasana sudah sangat ramai. Anak-anak berlari-larian dengan kembang api kecil di tangan mereka. Pasangan muda duduk di bangku taman dan penjual lain sibuk melayani pelanggan. Rizal memilih sudut yang strategis dekat dengan jalan utama dan mulai menjajakan dagangannya. Namun, waktu berlalu dan hanya sedikit orang yang membeli baksonya. Banyak dari mereka lebih tertarik pada makanan cepat saji atau camilan modern. Rizal mulai merasa putus asa. Mungkin aku salah memilih tempat, pikirnya. Saat Rizal hampir memutuskan untuk pulang, seorang anak kecil datang menghampirinya. Anak itu tampak lusuh, dengan pakaian yang sudah usang dan sepatu yang robek. Dengan suara pelan, anak itu bertanya, "Pak, saya punya uang 1.000, bisa beli bakso enggak?" Rizal tertegun. Ia tahu 1.000 rupiah tidak cukup untuk semangkuk bakso. Namun melihat wajah anak itu yang penuh harap, Rizal tersenyum dan menjawab, "Tentu saja bisa, tunggu sebentar ya." Rizal menyajikan semangkuk bakso dengan porsi yang sama seperti pelanggan lainnya. Ketika ia memberikan mangkuk itu, anak kecil itu terlihat sangat bahagia. "Terima kasih Pak, saya doakan dagangan Bapak laris ya," ucap anak itu sebelum pergi. Setelah kejadian itu, Rizal merasa hatinya lebih ringan. Ia tidak lagi terlalu memikirkan keuntungan malam ini. Namun yang terjadi kemudian benar-benar mengejutkan. Tidak lama setelah anak itu pergi, sekelompok keluarga besar datang ke gerobaknya. Mereka memesan lebih dari 50 mangkok bakso. Salah satu dari mereka berkata, "Kami melihat tadi Bapak memberikan bakso kepada anak kecil itu. Itu luar biasa. Kami ingin mendukung usaha Bapak." Rizal terkejut sekaligus terharu. Dalam waktu singkat, semua baksonya habis terjual. Bahkan, mereka memberi uang lebih dari harga yang seharusnya. Malam itu, Rizal pulang dengan hati penuh syukur. Ia tidak hanya mendapatkan keuntungan besar, tetapi juga pelajaran berharga. Kebaikan sekecil apapun bisa mendatangkan keberkahan yang tak terduga. Malam itu Rizal pulang dengan gerobak kosong dan hati penuh rasa syukur. Di rumah sederhana yang ia tinggali bersama istri dan 2 anaknya, Rizal disambut dengan pelukan hangat. "Alhamdulillah dagangan habis Bu," ujar Rizal kepada istrinya Siti. "Bahkan rezeki malam ini lebih dari cukup untuk menutup kebutuhan bulan depan." Siti tersenyum, matanya berkaca-kaca. "Syukurlah Pak, Allah selalu membalas kebaikan kita dengan cara yang tak terduga." Namun kisah malam itu tidak berhenti di situ. Keesokan harinya Rizal memutuskan untuk mencari tahu tentang anak kecil yang ia temui malam sebelumnya. Ia merasa ada sesuatu yang spesial dalam doa anak itu. Setelah bertanya-tanya kepada beberapa orang di sekitar alun-alun, Rizal akhirnya menemukan informasi bahwa anak itu tinggal di sebuah gubuk kecil di pinggir kota bersama neneknya yang sudah tua dan sakit-sakitan. Rizal memutuskan untuk mengunjungi mereka, membawa beberapa bahan makanan dan sedikit uang dari hasil dagangannya. Ketika Rizal tiba di rumah anak itu, ia disambut dengan senyum lebar dari sang anak. "Pak Bakso,
serunya riang. Neneknya yang terbaring di tempat tidur mencoba bangkit meski dengan susah payah. "Terima kasih sudah membantu cucu saya malam itu," ucap sang nenek dengan suara lemah. "Saya tak bisa memberinya banyak, tapi dia selalu berkata ingin berbuat baik pada orang lain." Mendengar itu, Rizal merasa hatinya terenyuh. Ia teringat pada pesan ibunya dulu, "Bantulah orang lain semampumu, dan yakinlah kebaikan itu akan kembali kepadamu." Sejak saat itu, Rizal memutuskan untuk membantu keluarga kecil itu semampunya. Ia sering membawa makanan, bahkan menawarkan pekerjaan ringan kepada anak itu untuk membantu dirinya setelah sekolah. Dalam waktu singkat, hubungan mereka menjadi seperti keluarga. Kebaikan Rizal tidak hanya membawa kebahagiaan bagi anak kecil dan neneknya, tetapi juga membawa perubahan besar dalam hidupnya sendiri. Kabar tentang penjual bakso yang dermawan menyebar di kota. Orang-orang semakin sering membeli baksonya, bahkan beberapa relawan menawarkan bantuan untuk mengembangkan usahanya. Pada tahun berikutnya, Rizal berhasil membuka warung bakso kecil di dekat alun-alun. Warung itu diberi nama Bakso Berkah Rizal. Di setiap mangkuk bakso yang dijualnya, Rizal menyisipkan pesan kecil, "Kebaikan adalah investasi terbaik. Tebarkan, maka ia akan kembali dengan cara yang indah." Pesan moral, cerita ini mengajarkan bahwa kebaikan tidak hanya membawa manfaat bagi orang lain, tetapi juga mendatangkan keberkahan bagi diri kita sendiri. Tidak ada perbuatan baik yang sia-sia. Sekecil apapun itu, dengan berbagi kita tidak hanya memperkaya orang lain, tetapi juga memperkaya hati dan hidup kita sendiri. Pesan moral, cerita Rizal mengajarkan kita bahwa dalam menjalani hidup, kebaikan hati adalah hal yang paling utama. Ketika kita berbuat baik dengan tulus, meskipun terlihat sederhana, kebaikan itu akan kembali kepada kita dengan cara yang tak pernah kita duga.